Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga antum semua selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun berada dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan keempat pembelajaran IPA dengan judul Suhu dan Pemuaian, Ustazah harap antum masih sangat semangat dalam mengikuti pembelajaran kita meskipun dalam pembelajaran sistem yang daring seperti saat ini. Nah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan suhu dan pemuaian. Ini merupakan KD 35, yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian, dan kalor, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita hanya bahas tentang suhu dan pemuaian. Untuk kalor akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, suhu. Suhu merupakan derajat panas suatu benda atau bisa juga dikatakan sebagai kuantitas panas suatu benda. Besaran suhu termasuk ke dalam besaran pokok yang sudah pernah kita pelajari pada bab awal sebelumnya. Nah, satuan dari suhu itu adalah satuan internasional. Satuan internasionalnya adalah Kelvin, dilambangkan dengan K besar. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, ini merupakan gambaran dari berbagai macam jenis termometer yang ada yang bisa digunakan. Termometer itu terbagi dua lagi, ada termometer zat cair dan termometer logam. Termometer zat cair ini di dalamnya terdapat zat cair, umumnya berupa raksa atau alkohol. Termometernya ada beberapa macam, ada termometer maksimum minimum atau disebut juga dengan termometer Six Bellani, kemudian termometer medis itu yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh manusia, dan yang ketiga termometer laboratorium yang biasa digunakan di laboratorium untuk penelitian dan praktikum. Kemudian yang termometer logam itu biasa digunakan di bidang industri. Logam yang biasa digunakan yaitu platina, tembaga, dan aluminium. Ini salah satu bentuk termometer logam. Nah, selanjutnya dalam suhu kita tahu ada yang namanya skala dan kita akan melakukan konversi skala pada termometer. Nah, satuan dari termometer, skala termometer itu umumnya ada 4, ada Celsius, ada Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, yang memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas berbeda-beda. Nah, ini merupakan titik yang di atas ini titik didih dan di bawah ini adalah titik bekunya dari benda yang diukur oleh termometer ini, masing-masing termometernya. Nah, perbandingan keempat skala termometer tersebut, skala Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, bisa kita tuliskan dengan 100 banding 180 banding 80 banding 100. Ini merupakan hasil pengurangan dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah, di mana Celsius itu 100, Fahrenheit itu 180, Reaumur 80, dan Kelvin 100. Nah, jika kita sederhanakan, maka masing-masingnya akan menjadi 5 banding 9 banding 4 banding 5. Itulah perbandingan dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jika perbandingan titik tetap bawah dimulai dari 0, untuk semua termometer, maka diperoleh perbandingannya sebagai berikut, yaitu suhu Kelvin banding suhu Fahrenheit dikurang 32 dibanding suhu Reaumur dibanding dengan suhu Kelvin dikurang 273. Nah, perbandingannya sama dengan 5 banding 9 banding 4 banding 5. Nah, dari perbandingan ini nanti kita bisa menentukan konversi dari masing-masing skala pada termometer. Misalnya, Celsius ke Kelvin, berarti kita bandingkan skala suhu Celsius dengan Kelvin, di mana di sini Celsius ada dilambangkan dengan suhu Celsius dilambangkan dengan TC dan Kelvin dilambangkan dengan T kecil K besar dikurang 273.
T ini lambang dari suhu, sedangkan huruf yang kecilnya ini lambang dari skalanya, nama skalanya. Nah, ini dia TC, suhu di Celsius dibandingkan dengan suhu di Kelvin. Sama dengan perbandingannya berarti 5 banding 5. Celsius banding Kelvin. Ini 5 banding 5. Berarti bisa kita bikin dalam bentuk seperti ini. Suhu Celsius dibanding suhu Kelvin sama dengan 5 banding 5. Atau bisa juga ditulis disusun ke bawah, yaitu suhu Celsius per suhu Kelvin sama dengan 5 banding 5. Seperti itu. Begitu juga dengan suhu yang lainnya, bisa kita buatkan perbandingannya. Nah, kita masuk dalam contoh soal. Jika tubuh seseorang yang sehat diukur dengan skala termometer Celsius adalah 37 derajat Celcius. Tentukanlah berapa suhu tubuh tersebut jika diukur dengan skala Fahrenheit. Berarti suhu yang diketahui adalah Celsius dan dia soalnya meminta agar kita mengkonversikannya ke suhu Fahrenheit. Seperti itu. Kemudian diketahui skala Celsius adalah 37, ditanya adalah suhu pada skala Fahrenheit. Nah, suhu pada Fahrenheit sama dengan 9/5 suhu Celsius ditambah 32. Nah, dari mana datang perbandingan ini? Datangnya adalah 9 banding 5, itu adalah perbandingan dari Celsius dengan Fahrenheit. Nah, tadi itu kan suhu Celsius dibanding dengan suhu Fahrenheit. Suhu Fahrenheit itu adalah suhu Fahrenheit dikurang 32, sama dengan 5/9 banding 5 banding 9. Kemudian diselesaikan sehingga didapatkan perbandingan. Untuk mencari suhu Fahrenheit itu adalah 9 banding 5 suhu Celsius ditambah 32. Nah, 9 banding 5 suhu Celsius tadi adalah 37 ditambah 32. Kita selesaikan, 9/5 dikali 37 adalah 66,5 ditambah 32, maka hasilnya adalah 98,6 derajat Celcius. Suhu tubuh seseorang tersebut pada skala Fahrenheit adalah 98,6 derajat Celcius, sedangkan pada ini satuannya Fahrenheit ya. Nah, jadi nih, suhu tubuh seseorang tersebut pada skala Fahrenheit adalah 98,6 derajat Fahrenheit, bukan Celsius lagi. Sedangkan di Celsiusnya adalah 37 derajat Celcius, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pemuaian. Pemuaian merupakan peristiwa bertambahnya ukuran suatu benda akibat perubahan suhu pada benda tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada benda padat, cair, dan gas. Yang pertama kita akan bahas dulu pemuaian zat padat. Zat padat ini tersusun atas partikel-partikel yang bergerak. Jika dipanaskan, gerakan partikel akan semakin kencang, menyebabkan ruang geraknya semakin luas. Nah, sehingga akibat adanya pemuaian tadi, maka benda tersebut mengalami pertambahan panjang, luas, dan volume. Nah, alat yang mampu membuktikan adanya pemuaian pada benda padat disebut dengan Muskenbrook. Nah, ini gambarnya Muskenbrook. Jadi di sana ini merupakan alat uji dari pemuaian pada benda padat. Jadi di sini diletakkan 3 jenis benda zat padat, kemudian dipanaskan. Di bawah sini dipanaskan, nanti akan dilihat berapa jumlah pertambahan panjang dari masing-masing benda padat tersebut. Nama alatnya adalah Muskenbrook. Nah, pemuaian pada zat padat meliputi pemuaian panjang, luas, dan volume. Apabila suatu benda dipanaskan, maka akan terjadi pemuaian panjang, luas, dan volumenya. Berikut kita pahami rumus yang digunakan untuk pemuaian zat padat. Nah, jadi dalam pemuaian zat padat terjadi pemuaian pada panjang, luas, dan volume. Nah, inilah rumus yang digunakan untuk menghitung perubahan panjang atau luas atau volume, panjang atau luas dan volume setelah dipanaskan, dan koefisien masing-masing dari
pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, dari sini kita bisa lihat masing-masing rumusnya itu sama, tapi yang membedakannya adalah apakah dia perubahan panjang. Jika iya, maka dilambangkan dengan L. Sedangkan perubahan luas dilambangkan dengan A dan perubahan volume dilambangkan dengan V. Kemudian, masing-masingnya punya koefisien yang berbeda, di mana panjang koefisiennya adalah alfa, luas koefisiennya adalah beta, dan volume koefisiennya adalah gamma. Nah, kemudian beta itu sama dengan 2 kali dari alfa, dan gamma itu adalah 3 kali alfa. Begitu juga dengan menghitung panjang setelah dipanaskan. Kalau dia panjang, maka di sini adalah lambangnya adalah L, di luas adalah A, dan di volume adalah V. Nah, silakan perhatikan rumusnya, dihafalkan letaknya, dan tinggal dirubah apakah dia akan ditanya panjang, luas, atau volume. Nah, kemudian delta L itu sama dengan LT dikurang L0, di mana panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Panjang akhir itu adalah setelah benda dipanaskan dan mengalami pemuaian, dan panjang awal itu adalah sebelum benda dipanaskan, sebelum benda mengalami pemuaian. Begitu juga dengan luas dan volumenya. Kita masuk dalam contoh soal. Sebuah bola kaca mempunyai volume 10 cm pangkat 3 pada suhu 18 derajat Celcius. Koefisien muai panjang bahan bola itu adalah 5 kali 10 pangkat 6 derajat Celcius. Berapakah volume bola jika suhunya 20 derajat Celcius? Nah, diketahui volume awal atau V0 adalah 10 cm pangkat 3. Kemudian, koefisien muai panjangnya adalah 5 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Suhu awalnya adalah 18 derajat Celcius. Kemudian suhu setelah pemuaian adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanya adalah volume akhir. Nah, untuk volume akhir, rumus yang kita gunakan adalah VT dikurang V0 dikali 1 ditambah gamma delta T. Nah, V0 1 ditambah gamma ini sama dengan 3 kali alfa. Karena di sini diketahui alfa, maka kita gunakan dalam bentuk alfa, berarti gamma itu adalah 3 kali alfa. Delta T itu adalah perubahan suhu, berarti suhu akhir dikurangi suhu awal. Nah, kita masuk V0 itu 10 cm pangkat 3. Kemudian dikali 1 ditambah 3 dikali 5 kali 10 pangkat 6, ini adalah alfa atau koefisien muai panjang. Kemudian perubahan suhu adalah 20 derajat Celcius dikurang 18 derajat Celcius. Nah, diselesaikan 10 cm dikali 1 tambah 3 kali 10 pangkat 5, 10 cm pangkat 3 dikali 1 kali 0,0003, maka dihasilkan volume setelah pemuaian adalah 10,0003 cm pangkat 3. Jadi volume bola kaca menjadi 10,0003 cm pangkat 3. Seperti itu. Nah, kemudian contoh-contoh dari pemanfaatan pemuaian zat padat dalam kehidupan. Ada pemasangan rel kereta api. Pemasangan sambungan rel kereta api harus diberi celah agar tidak bengkok saat terjadi pemuaian. Nah, jadi untuk rel kereta api itu dipasangnya tidak rapat semuanya, tapi diberikan celah agar tidak bengkok saat terjadi pemuaian. Karena pada saat pemuaian, besi-besinya akan memanjang. Kalau misalnya kita pasang rapat, maka akan membengkok besi-besinya karena menahan panjang dari setiap bagian-bagian dari rel kereta api tersebut.
Kemudian kawat telepon dan listrik dipasang kendor, tujuannya agar kawat tidak putus saat suhu lingkungan turun. Nah, jadi pada saat suhunya tinggi, kabel telepon itu atau kabel listrik biasanya akan mengendor, dan pada suhu yang turun atau pada malam hari misalnya, kabel listrik tersebut akan menegang. Jadi dipasang kendor agar tidak putus saat malam hari. Nah, kemudian pemasangan kaca jendela itu untuk mencegah keretakan pada kaca jika terjadi pemuaian di siang hari, sehingga dibuat celah pada bingkai kaca. Dan yang terakhir, pemanfaatan bimetal dengan prinsip pemuaian. Contohnya pada saklar bimetal, termostat bimetal, dan termometer bimetal. Nah, kemudian tadi kita bahas tentang pemuaian zat padat. Kita masuk pada pemuaian zat cair. Zat cair juga akan mengalami pemuaian jika dipanaskan. Namun yang terjadi hanya muai volume. Jika air dipanaskan pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius, volumenya akan menyusut. Jika air dipanaskan dari 4 derajat Celcius, maka airnya memuai. Jadi, air mempunyai massa jenis maksimum pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, 1 liter air massanya sama dengan 1 kg. Sifat air seperti ini disebut dengan anomali air. Nah, ini bentuk pemuaian zat cair. Kalau misalnya antum pernah masak air di rumah, jika dalam waktu yang lama dan suhu yang tinggi, antum memasak air, dan ketika airnya sudah mendidih, lama-lama air di dalam panci itu bisa hilang karena terjadi pemuaian pada zat cair itu. Aplikasi pemuaian zat cair dalam kehidupan adalah yaitu pada penggunaan raksa dan alkohol pada termometer. Jadi, penggunaan raksa sebagai cairan dalam termometer karena warnanya mengkilap sehingga mudah dilihat. Pemuaian teratur, tidak membasahi dinding kaca termometer. Jangkauan suhunya min 40 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Namun harganya mahal, tidak bisa untuk mengukur suhu di daerah kutub, dan jika pecah sangat berbahaya karena sifat dari raksa itu sendiri adalah racun. Nah, jadi kalau antum menemukan termometer yang di dalamnya ini berwarna mengkilat, berarti itu adalah termometer raksa. Kemudian yang kedua ada termometer alkohol. Nah, sebagai cairan. Jadi alkohol itu digunakan sebagai cairan pengisi termometer, digunakan di daerah kutub. Harganya murah, pemuaian besar untuk mengukuran suhu yang kecil, dapat mengukur suhu sampai min 112 derajat Celcius. Namun warnanya bening sehingga perlu ditambah pewarna untuk melihatnya. Titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius dan dapat membasahi dinding kaca termometer. Nah, ini dia salah satu contohnya. Apabila antum menemukan termometer yang memiliki warna untuk cairan di dalamnya, misalnya warna merah atau kuning, nah itu merupakan cairan alkohol yang digunakan untuk termometer. Nah, selanjutnya kita masuk dalam pemuaian gas. Yang ketiga, zat gas juga mengalami pemuaian volume saat dipanaskan. Koefisien muainya lebih besar dari koefisien muai volume zat cair. Besar koefisiennya adalah 0,0037 per derajat Celcius. Pemuaian gas digunakan dalam teknologi mesin uap. Pada mesin itu, uap air dipanaskan sehingga menghasilkan tenaga yang besar, sehingga mampu menggerakkan piston dalam silinder. Nah, salah satu contoh pemuaian gas itu adalah balon. Nah, misalnya kalau antum pernah menghembus balon, kemudian balon itu dipegang di bawah terik matahari, lama-lama balonnya akan pecah. Hal tersebut terjadi karena gas yang ada di dalam balon mengalami pemuaian dan memaksa keluar dari balon tersebut sehingga balonnya pecah. Nah, itulah dia tentang pembahasan suhu dan pemuaian. Ustazah harap antum paham dengan materi yang sudah Ustazah sampaikan. Apabila ada pertanyaan, boleh menghubungi Ustazah secara langsung melalui WA, WhatsApp.
Terakhir, pesan dari Ustazah agar antum selalu menjaga kesehatan dimanapun berada, makan makanan yang bergizi, selalu mencuci tangan, dan apabila keluar rumah tidak lupa memakai masker. Oke, demikianlah materi singkat dari Ustazah. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.